Halo semuanya, perkenalkan nama saya Firmansyah Saiful Hariwijaya dari jurusan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Selamat datang di video Bincang Santuy. Episode kali ini yaitu membahas tentang bagaimana mendapatkan beasiswa, tipsnya, caranya, ataupun strategi-strateginya berdasarkan pengalaman pribadi saya tentunya, yaitu mendapatkan beasiswa Bank Indonesia. Mungkin teman-teman di sini masih terdengar asing ya istilah bahasa Bank Indonesia, beasiswa Bank Indonesia. Nah, mungkin saya akan sedikit menjelaskan terkait beasiswa ini. Jadi, beasiswa Bank Indonesia itu adalah beasiswa yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk mahasiswa satu, PTN atau PTS. Jadi tidak hanya mahasiswa, namun bisa buat pelajar juga. Selanjutnya itu beasiswa ini diperuntukkan untuk mahasiswa yang sudah menginjak semester 4 ke atas, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6. Nah, jadi misal teman-teman masih semester 2 atau 3 itu belum bisa mendaftar karena belum memenuhi syarat, belum sesuai standar lah, kualifikasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Nah, beasiswa ini itu memberikan tunjangan biaya pendidikan atau studi, terus biaya hidup juga. Nah, beasiswa ini itu jangkanya 1 tahun dan bisa diperpanjang maksimal 1 kali. Jadi setiap mahasiswa itu maksimal mendapatkan beasiswa ini yaitu 2 kali, 2 tahun. Nah, bagi teman-teman yang keterima menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia, itu akan otomatis bergabung dengan komunitas yang bernama Genbi atau dikenal dengan Generasi Baru Indonesia. Jadi Genbi ini merupakan komunitas yang bertujuan untuk mewadahi teman-teman penerima untuk mengembangkan potensi, minat, bahkan bakat yang ada dengan menjalankan program-program yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Itu banyak sekali di Genbi ini yang dapat dikembangkan soft skill-nya seperti leadership, terus public speaking, teamwork. Nah, tidak hanya itu, tapi teman-teman juga bisa mendapatkan relasi yang cukup banyak karena di Genbi sendiri itu terdiri dari mahasiswa berbagai macam jurusan, universitas, bahkan daerah. Nah, mungkin saya menjelaskan sedikit juga terkait alur pendaftarannya. Jadi BI ini seleksinya terbagi menjadi 2 tahap. Yang pertama itu tahap administrasi, lalu tahap wawancara. Untuk administrasi sendiri itu teman-teman harus mempersiapkan form biodata yang telah disediakan di website Genbi, generasibaruindonesia.com. Nah, jika sudah, itu selanjutnya berkas yang disiapkan adalah fotokopi KTP, terus fotokopi KK, selanjutnya surat aktif kuliah, terus itu KHS, kartu hasil studi yang telah ditandatangani oleh dekan, terus surat rekomendasi dari satu tokoh pendidik, tokoh kampus. Nah, itu bisa dosen, dosen dosen TA ataupun dekanat. Nah, itu yang harus diperhatikan dan harus dipersiapkan oleh teman-teman untuk mendaftarkan beasiswa BI pada tahap administrasi ini. Oh ya, satu lagi, itu resume atau motivation letter dan CV. Motivation letter ini maksudnya teman-teman menjelaskan singkat padat tentang potensi teman-teman, lalu apa motivasi teman-teman kenapa ikut beasiswa ini. Nah, dari situ mungkin ada penilaian sendiri karena jika teman-teman bagus penulisannya di motivation letter nih, kemungkinan akan lolos di tahap administrasi. Nah, mungkin teman-teman masih bingung motivation letter tuh seperti apa sih bentuknya. Nah, teman-teman bisa pelajari di internet, itu banyak sekali. Dulu saya juga belajar dari sana. Tips membuat motivation letter itu ada formatnya, jadi per paragraf tuh ada maksudnya, jadi paragraf pertama itu maksudnya menjelaskan
kita, terus keduanya baru masuk ke motivasi dan sebagainya. Nah, kalau CV itu penting juga untuk administrasi karena itu untuk menggambarkan kualitas kita, kualitas diri kita dan jejak kita ya. Jejak jejak karir kita lah selama kuliah. Nah, jadi administrasi ini akan diseleksi oleh pihak universitas. Nah, ini masih seleksi internal. Jadi administrasi ini masih dipegang oleh kampus. Nanti setelah teman-teman lolos seleksi administrasi itu akan ada pengumuman. Nah, setelah pengumuman ini biasanya setengah dari yang keterima. Misalnya untuk reguler kan 75 mahasiswa per universitas. Nah, jadi di administrasi ini itu yang lolosnya berjumlah 150 orang. Nah, dikali 2 dari 75 tadi. Nah, setelah pengumuman, teman-teman lanjut ke seleksi wawancara. Nah, apa aja wawancara ini? Nah, di wawancara ini itu dilaksanakan secara langsung, face to face, dimana kalau sebelum COVID, sebelum pandemi itu langsung tetap langsung ditetapkan oleh pihak BI-nya, ketemu langsung sama pewawancara. Nah, semisal pandemi gini, itu masih virtual menggunakan Zoom Meeting atau Google Meet. Nah, dilakukan secara real time ataupun sinkronus ya. Nah, di wawancara ini teman-teman akan diwawancarai terkait potensi, minat, bakat, terus deskripsi diri, terus latar belakang keluarga, latar belakang sosial dan sebagainya. Nah, terus jelasin kelebihan dan kekurangan kita juga. Selanjutnya tipsnya dari saya ya, berdasarkan pengalaman saya. Itu yang pertama, mencari informasi sebanyak-banyak mungkin karena teman-teman harus mengetahui sedetil-detilnya terkait beasiswa yang akan diambil. Misal saya kan BI. Nah, saya itu harus mencari informasi tentang BI. Yang pertama mungkin Genbi tadi itu apa, tujuannya apa, terus Bank Indonesia ini kedudukannya apa, hak dan wewenangnya apa. Terus, nah ini bahkan kepala Bank Indonesia pun ditanyain waktu wawancara. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi, ini merupakan bekal buat teman-teman untuk bisa menjawab pas wawancara. Harus mendapatkan informasi sebanyak-banyak mungkin. Terus selanjutnya CV yang menarik. Nah, ketika CV yang menarik itu kan pas wawancara tipsnya ya. Ya benar. Pas CV mempengaruhi ketika teman-teman punya jejak rekor yang sangat baik, misalkan ada penelitian, terus ada pengalaman organisasi juga, prestasi, itu kemungkinan bakal diterima sih. Chance-nya cukup besar. Karena dari CV kan bisa dilihat kualitas kita selama kuliah, kualitas diri kita, jejak perjalanan kita selama kuliah. Misal teman tidak ngapa-ngapain, teman-teman nggak gabung organisasi, nggak ada prestasi, itu mohon maaf itu mungkin sangat sulit ya untuk mendapatkan kesempatan untuk beasiswa ini. Terus, oh ya, jangan grogi. Ini pas wawancara, jangan grogi. Persiapkan semuanya dengan matang. Jadi pas wawancara jangan grogi, harus dijawab dengan relax, singkat, padat, tapi to the point. Jadi wawancara itu dapat nilai kita. Kalau kita terlalu banyak menye-menyenya, terlalu banyak ceritanya kan tidak lugas ibaratnya, tidak to the point ya. Jangan seperti itu, harus to the point, singkat, padat, jelas. Selanjutnya apa ya, udah sih. Yang terakhir itu doa restu orang tua. Nah, ini sangat penting karena ya doa restu orang tua kan restu Allah juga, makanya kita harus mendapatkan restu dari orang tua, kasih tahu orang tua kalau kita mau mendaftarkan beasiswa. Nah, insya Allah kita akan keterima. Amin. Mungkin tipsnya itu aja sih. Nah, 3 itu aja. Dan 3-3 itu jangan sampai salah satunya
tidak diperhatikan, tapi tetap harus dipertimbangkan, harus dipersiapkan dengan matang, harus latihan, jangan menganggap remeh. Semuanya harus dipersiapkan sejak dini. Jauh-jauh hari sebelum pendaftaran, terus sebelum wawancara itu harus belajar, harus persiapkanlah intinya. Karena ketika kita minim bekal ketika pas seleksi itu sulit, kemungkinannya kecil. Makanya itu harusnya diperhatikan sih, baik dari biodata, CV, terus pas wawancara juga harus tahu semuanya tentang beasiswa tersebut. Udah cukup sekian dari saya video ini. Mungkin jika ada tambahan saya akan bahas di next video. Oke, see you, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton konten Gradupedia. Jangan lupa klik tombol jempol ke atas dan bagikan konten Gradupedia ke teman-teman kalian.